Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu gawe warga Kuningan semua. Sekarang saya berada di rumahnya Om Jen atau Bos Jen, si Raja Ubi. Nah, Bos Jen ini terkenal hobinya banyak. Salah satunya adalah bonsai. Kita tanya lebih lanjut ke Bos Jen. Oke, selamat malam nih Bos Jen. Ya, selamat malam. Maaf mengganggu nih. Ya. Oke. Ini kan di Bintawata kan ada program nih, hobi, PW hobi. Jadi membahas berbagai macam hobi. Nah, saya kepikiran nih, setahu saya ada nih yang maniak istilahnya bonsai yang berlokasi di Sampora nih teman-teman. Nah ini Bos Jen. Oke, sebelumnya Bos Jen, nama asli Bos Jen itu siapa? James Al-Gofar. James Al-Gofar. Itu Sunda apa Itu Rusia itu? Itu sebenarnya ke Timur Tengah. Oh, Timur Tengah guys. Gofar udah jelas Timur Tengah. Timur Tengah ya. Oke. Untuk Bos Jen sendiri usahanya itu apa Bos Jen? Kebetulan kalau usaha saya udah 20 tahun lebih ya mengikuti dunia ubian Ubian atau ketela rambat. Rambah. Kalau istilah Jawanya telo Telo. rambat. Kalau bahasa Inggrisnya sweet potato. Sweet potato. Wah, oke. Berapa lama itu Bos Jen? Ya udah hampir 20 tahun lebih. Cukup lama juga. Sebelum di UBI, apa memang dari dulu di UBI atau memang ada yang lain Bos Jen? Kalau yang namanya usaha kita emang benar-benar dari bawah ya, bisa dikatakan apa aja dikerjain, tergantung yang di atas kita diberi ruang untuk apa menjadi majunya di bidang apa gitu. Ya dulu kita kan zaman waktu muda kan nggak pilih dulu yang namanya kerjaan depan apa ya kerjain aja. Nanti dengan sendirinya kita juga ada seleksi gitu kan, mana nih yang mau dimunculkan, mana nih yang bisa dikembangkan buat kehidupan kita kan gitu. Ya betul. Nah, ternyata ketemu di UBI, ya saya pernah coba jualan di pasar induk di Bandung, sampai kirim ke Singapura, ke Malaysia, Korea gitu kan ya bisnis. Ya. Kita kerjasama dengan bisnis di Bandung waktu itu. Sekarang pengembangan ini banyak banget katanya gitu kan, karena pabrik-pabrik menjamu, ada orang Jepang, ada orang China, ada orang Korea terutama, itu pengembangan dari ubi. Makanya untuk wilayah Asia Timur itu sampai punya moto back to the nature untuk makanan itu ya. Kita kembali ke makanan alam gitu, makanan jadul ya. Kebetulan ubi gitu kan, yang jadi target gitu kan orang Asia Timur, terutama Korea, Jepang. Oke guys, itulah usaha yang dikelola Bos Jen. Dia merintis dari nol juga dan sampai akhirnya sekarang fokus di umbi. Ya. Untuk kali ini sih saya tidak akan membahas tentang umbinya, saya akan membahas hobinya. Nah, tapi selanjutnya saya akan mereview atau menggali informasi tentang umbi di Kabupaten Kuningan. Tentu saja dengan ahlinya Bos Jen. Gimana Bos Jen kalau saya minta bantuan untuk mereview semua? Siap, dengan senang hati. Dengan senang hati saya akan membantu, karena ubi itu untuk wilayah Kuningan, bahkan mungkin wilayah Indonesia gitu lah ya, itu termasuk komoditas unggulan. Ya faktanya kan ya orang Korea, orang Jepang itu kan menjamu
Siap. Video selanjutnya nanti saya akan benar-benar membahas tentang umbi. Kenapa umbi kuningan tidak terlalu menonjol dari komoditas yang ada gitu? Kenapa nggak ditonjolkan? Padahal keseluruhan masyarakat petani di Kuningan kebanyakan umbi juga ya Bos Jen. Ya, nanti akan mereview itu teman-teman. Sekarang saya akan menanya-nanya tentang hobi. Oke, saatnya. Bos Jen, hobi Bos Jen itu apa aja? Kalau hobi, kalau bisa banyak ya, dari mulai menanam koi, bonsai, olahraga, singsong, ya banyak lah. Banyak ya? Kayaknya banyak banget. Yang jelas hobinya hobi yang sehat-sehat, Sehat aja. yang positif Yang lah. positif, menyenangkan ya, Iya. yang bikin enjoy ya. Enjoy. Iya. Kalau hobi bonsai itu udah berapa lama Bos Jen? Kalau hobi bonsai sebetulnya kita senang bonsai itu udah dari dulu ya, hampir dari tahun 2002 kita senang bonsai. Cuma kalau masuk organisasi atau paguyuban, bahkan mengenal orang banyak Iya. yang benar-benar di dunia hobi bonsai itu ya baru kemarin-kemarin dulu. Ya paling baru 3 tahun aja. Tapi ternyata emang enjoy bonsai. Kita bisa melatih kesabaran, kita kesana kemari, kontes juga kita kan memperbanyak saudara, teman. Alhamdulillah banyak pengalaman dan edukasi dari tentang dunia bonsai. Di samping ya hiburan secara pribadi. Total koleksi bonsai Bos Jen nih ada berapa? Totalnya semua Bos Jen. Ya kalau gitu Kira-kira aja kira-kira. kita masih baru ya, paling ada 100 pohon saja. Banyak juga 100 pohon. Itu bonsai udah jadi, bukan bahan ya. Kalau di bonsai itu ada bahan, ada yang sudah jadi ya Bos Jen ya. Iya. Ini 100 pohon itu udah jadi semua. Nah, bonsai favorit nih kalau di antara semua nih, apa nih Bos Jen? Kalau menurut saya favorit kita lebih ke itu ya, busu batu. Saya favorit busu batu sama anjing putih. Kenapa menjadi favorit tuh? Kenapa? Jadi ya itu apa namanya, relatif ya, kalau masalah yang itu bukannya difavoritkan gitu lah ya. Sebenarnya pada dasarnya semuanya bagus dan semuanya bisa ketemu dengan angka yang tinggi kalau emang pembuatannya emang bagus gitu kan, sesuai estetika tentang bonsai gitu kan. Cuma kalau saya senang di anting putih itu ya, anting putih itu kan ada bunganya gitu Ya, oh iya. makanya yang di rumah juga itu juga kan wangi lah gitu kan. Jadi ya pekarangan kita jadi wangi lah sama bunganya. Kalau yang itu kelebihan dari anting. Kalau usu batu, Kalau busu batu saya tuh resep ya enak dengan bandelnya itu lah. Jadi pemeliharannya sangat mudah gitu kan. Kalau udah di pot ceper tuh ya, pot tipis tuh, kalau udah dipindah ke pot tuh ya enak lah. Intinya jarang kena penyakit, jangan pernah bandel gitu. bandel ya. Karena saya kan sibuk ya, juga mungkin kan tiap saat megang potong sedetil mungkin, Iya. mungkin banget nggak mungkin juga gitu kan. Makanya yang saya favoritkan itu yang Dua itu. bandel juga gitu kan, yang bandel terus sisi keindahannya biasa favorit banget itu pokoknya. Kalau model, kebanyakan di bonsainya Bos Jen itu model kebanyakan model apa nih, kan ada modelnya tuh ya. Kalau bonsai itu ya Iya. ada apa tuh namanya, bunjin, stylenya lah seperti itu. Kebanyakan di tempatnya rumah Bos Jen nih apa kebanyakan? Kalau saya cenderung senang ke natural gitu ya, natural atau ya istilahnya apa namanya, informal kan itulah, Oh, formal, berarti formal ya. formal. Kalau yang bunyi kayak gitu kayaknya nggak bakal perlu kalau satu atau lebih jeli kalau yang misalnya pemeliharaan
itu benar harus ya ekstra lah kalau diuji segala macam dari kita cuman memperbanyak yang natural yang formal gitu paling tidak juga formal. Kalau perawatan bonsai itu susah nggak sih Bos Jen? Kalau Ya, menurut bisa Bos Jen gitu. dibilang susah, bisa dibilang sebenarnya nggak bisa juga sih ya. Yang jelas kan timingnya harus tepat gitu kan. Timing dalam hal pemupukan, timing dalam hal ganti media misalnya, atau pruning, atau misalnya apa namanya wearing gitu kan, pengawasan dahan atau cabang atau ranting gitu kan. Kalau timing tepat ya sebenarnya dari berbuat amat gitu kan. Artinya tidak bakal ada masalah gitu. Tapi kalau di bonsai seperti itu. Dan yang jelas rutinitas yang paling wajib banget adalah penyiraman ya. Itu wajib ya? Wajib banget, Wajib. itu jelas itu kan. Biasanya nyiram berapa kali Bos Jen? Kalau nyiram saya cukup tergantung sih ya, tergantung. Kalau misalnya kita bikin medianya yang poros banget, itu bisa 2 kali sehari, sore sekali, paginya sekali. Kalau yang medianya ya cenderung ke tanah, sekali bisa sehari, kali-kalinya hari-hari. Tapi kalau udah kita pakai pasir malam, ya poros lah ini itu harus 2 kali. Ya, ya itu segar. Untuk penggantian media tanamnya tuh biasanya periodenya paling lama berapa bulan sekali kah atau seminggu sekali kah atau setahun sekali gimana? Jadi kalau media tanam itu kadang-kadang juga tergantung tingkat percepatan pertumbuhan akar ya di dalam tanah ya. Karena nggak semua jenis tanaman perkembangan akarnya sama gitu kan. Ada yang 3 bulan itu udah penuh gitu kan dalam potnya ya. Ada yang emang masih belum terlalu penuh gitu kan. Nah, makanya masalah media tanam itu ada yang 3 bulan sekali, ada yang pohonnya kan tadi ya. Ada yang 5 bulan sekali, bahkan sampai yang setahun sekali juga ada gitu kan. Ada jenis-jenis pohon yang emang tidak rakus dengan apa namanya ya intinya tidak cepat banyak akarnya gitu kan. Contoh serut gitu kan, itu serut, contoh itu serut ya, setahun kita nggak pernah ganti media juga ada gitu kan ya, tetap subur. Yang penting ya per 3 bulan atau per 2 bulan kita kasih pupuk lagi pemupukan gitu kan, sama semprot hama itu aja. Pohon paling susah dirawat atau apa tuh namanya dipelihara gitu ya sama Bos Jen. Sepengalaman Bos Jen, pohon apa tuh paling sulit gitu? Yang pernah saya merasa kesulitan tuh kayaknya pohon santigi gitu ya. Santigi ya mungkin karena saya masih baru juga ya. Jadi santigi itu emang kayak mau jadi tempat yang panas, tapi faktanya di daerah yang dingin orang yang emang udah tahu triknya ya bisa juga kan. Tapi yang jelas mah saya belum keilmuan untuk santigi karena kayaknya hanya di tempat-tempat tertentu gitu kan. Terus satu lagi pohon cemara gitu kan. Cemara di kita kan terlalu gimana ya, nggak terlalu panas tapi faktanya cemara di sini kurang tepat. Makanya udah ganti media tanah, pasir malam, ya, kayak gitu aja kurang maksimal lah tingkat kesuburannya. Kalau dari semua koleksi Bos Jen nih, yang Bos Jen beli paling mahal berapa harganya? Estimasi aja. Kalau kita sih yang masih baru ya. Kalau cerita
harga bonsai itu kan sampai 1,5 miliar. Ya, betul sekali Bos Jen, ya. Contoh waktu acara di Tangerang gitu kan. Kalau saya ya paling beli yang paling ya 5 juta, 5 juta, 7 juta ya ada gitu kan. Ya 2-3 jutaan kebanyakan kan yang segitu kan. Itu tuh bahan atau udah jadi Bos Jen? Bahan itu? Bahan. Oke tuh, bahan aja untuk jenis bonsai itu hampir paling murah 2 jutaan mungkin ya? Iya. Itu kalau bahan yang bagus ya Bos Jen ya? Iya. 2 jutaan, apalagi yang udah jadi. Bahkan ada yang sampai 1 miliar juga ya Bos Jen ya? Ada ya? Oke. Nah, koleksi selain ini kan saya lihat kebanyakan ada yang medium gitu. Mame punya nggak Bos Jen? Mame sebetulnya kita punya di atas. Di atas? Iya ada. Koleksi mamenya ada berapa nih? Maras Sargenti sama Anjing Putri ya. Cuman itu masih dalam proses nih. Ya artinya dalam proses itu belum layak kontes nih. Kalau Bos Jen pernah mengikuti kontes Bos Jen? Oh sering. Di mana aja nih Bos Jen? Kita kan Salah satunya yang baru-baru inilah, baru-baru ini. terakhir kemarin kita ikut kontes di acara Banjar Patroman ya. Terakhir itu. Yang sana tadinya emang mau lanjut ke Bali, Demek, terus Kebumen, acaranya Lurah Aryo Bulan Tama, Bali acaranya Haji Pipin, terus bulan 8 di sana acaranya Tangerang kan, acara kontesnya di Tangerang di bawah komando Bang Alek Tanggung. Ya gagal semua gara-gara COVID gitu ya. Kalau yang tahun-tahun kemarin sih kita udah banyak ya, Malang, Kota Batu kan, di Pasuruan acaranya Mister Dobrak, Foxley, Pangandaran acaranya Tangan Batu Paras, itu kan ke Ciamis acaranya KM Jaya Bonsai, gitu. Kemana lagi ya? Banyak juga ya. Kalau disebutin satu-satu banyak. Banyak ke Purwokerto, Dulur-dulur ya. Tegal acaranya Tante Budiman gitu kan, ke Brebes, udah banyak lah. Penghargaan paling tertinggi bonsainya Bos Jen apa nih saat ini? Kalau penghargaan kita masih terlalu jauh ya, Iya. masih terlalu jauh. Jadi sementara ini kita targetnya kayaknya belum ke masalah penghargaan dapat bendera di mana di mana. Iya, betul, Bendera betul, itu kan ada best stand, best insol segala macam. Jadi karena kita tuh masih baru ya, jadi sekedar ingin tahu dulu dunia hobinya seperti apa, dunia paguyuban seperti apa gitu. Karena ternyata sih, ya intinya sekarang kita lagi berintis kelompok gitu kan buat ke depan gitu kan. Oke, mungkin nanti Jenny bisa review satu-satu ya, dilihat-lihat satu-satu lah dari ujung ke ujung nih, panjang juga nih, bonsainya banyak juga. Oke, nih terakhir Bos Jen, tips untuk para pebonsai kuningan dan tips bagi pebonsai pemula Bos Jen, silakan Bos Jen. Ya kalau tips dari saya ya untuk para pemula gitu ya, terutama ya sama kayak saya ya, jangan terlalu nafsu untuk punya bonsai banyak-banyaknya gitu kan, karena kita ujung-ujungnya akan bikin capek sendiri dengan hasil bonsai yang kurang maksimal ujung-ujungnya kan gitu. Nah, jadi di sisi lain kalau kitanya beli itu buang-buang uang juga gitu kan ya. Kalau bisa para pemula sederhana aja lah ya, 20 pohon aja gitu kan. Terus artinya kalau pohon kita nggak terlalu banyak, kita merawatnya juga nggak kesulitan dan ya kita cepat bisa tentang seni bonsai itu dari awal program akar, body sampai ke tangan pertama, kedua sampai ke perampilan itu. Kalau kita rajin, ya tetap bisa. Cuma emang kalau terlalu banyak kita,
ya ribet juga gitu kan. Jadi manapun juga bonsai itu kan harus sekedar hobi ya. Kecuali kalau kita emang difokuskan 100% di bidang bonsai untuk menjadi bisnis, ya itu tak terhingga kan, lebih banyak mungkin lebih bagus kan. Kenapa? Karena kita juga emang tetap fokus di bonsai gitu. Kalau sekarang hanya sekedar hobi, dan mungkin mereka juga di luar sana kebanyakan hanya hobi juga gitu kan, ya artinya ngapain mesti banyak gitu kan gitu. Kalau untuk para senior di Kuningan ya saya himbau kita bersatu lah, kita majukan organisasi kita ke lingkungan gitu kan, biar solid, biar kita tetap konsisten, bisa ikut kontes-kontes di PPBI cabang sana, di luar sana gitu kan, di kota-kota lain gitu kan. Karena tanpa kita konsisten ikut kontes di kota-kota lain, ke cabang-cabang lain, ya akulah kita gitu kan, ya. Artinya seperti sepi lah berarti kan, cabang PPBI ya sepi jadinya kan. Hanya kita aja nggak dikenal orang kan, nggak dikenal di dunia luar lah, di cabang-cabang PPBI luar. Oke, itulah sedikit tips trik untuk dari Bos Jen untuk para pebonsai, apalagi yang pemula ya, dulu. Nah, ngomong-ngomong, bonsainya Bos Jen ada yang dijual enggak nih kira-kira, atau memang buat konsumsi sendiri gitu loh? Kalau emang ketemu harga kayaknya dijual ya. Oke. Mereka juga di luar sana yang jualnya mah. Karena kita dijual tuh ada 2 faktor ya. Pertama karena bosan, pengen ganti jenis baru misalnya, atau style baru misalnya, ya biasanya ujungnya karena bosan lah. Juga emang kalau emang ada untungnya ya kenapa tidak dijual juga gitu sekali. Oke, itulah katanya Bos Jen juga nggak hanya ini, kalau misalkan memang ada yang mau nawar ya silakan ya Bos Jen ya. Iya dong. Perlu nomor telepon kontaknya nggak nih Bos Jen? Nanti biar cantumin kalau ada yang mau beli. Boleh. Nanti saya akan catat nih di bawah nanti ya. Bisa hubungi langsung ke Bos Jen. Bila perlu bonsai ataupun perlu ubi. Nanti kita akan bahas selanjutnya sih dengan Bos Jen tentang ubi dari Kuningan. Ya Bos Jen, siap membantu Bos Jen? Siap sekali. Oke. Sekian saja liputan dari saya, Jenny, di liputan hobi bersama Bos Jen. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Oke, maju terus pebonsaian Kuningan.